Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir praktikum yang berjudul Kemampuan Kerja Hewan Mencit. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Leurin Alfia Geraldine Saputra, NIM 14. Saya Wulan Sabita, NIM 33. Saya Dewi Rahmadona, NIM 76. Dan saya sendiri Muhammad Fahri Ali, NIM 80. Selamat menyaksikan. Praktikum kali ini berjudul Kemampuan Kerja Hewan Mencit, yang mana proses kerja hewan merupakan aktivitas yang memerlukan energi sebagai hasil dari metabolisme selulernya. Kemampuan kerja hewan tergantung kepada beberapa faktor, yaitu seberapa besar kapasitas produksi energi selulernya. Kapasitas produksi energi seluler ini akan bervariasi tergantung jenis kelamin yang berbeda, kemudian bobot badan, kemudian fisiologis hewannya, dan juga kondisi fisik. Umumnya vertebrata seperti mamalia, hewan jantan memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi dibandingkan hewan betina. Kemudian karena itulah hewan jantan memiliki kapasitas energi seluler yang lebih besar dan juga kemampuan kerja yang lebih tinggi dibandingkan hewan betina. Pada praktikum kali ini kita menggunakan alat dan bahan alternatif yang ada di rumah dan hewan mamalia, yaitu musculus atau mencit. Oke, selanjutnya yaitu bagian rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah ini terdapat 3, yaitu ada bagaimana hubungan antara massa beban dengan kecepatan gerak mencit. Lalu yang kedua, mengapa mencit betina memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuannya dibanding mencit jantan. Terus yang ketiga, ada bagaimana hubungan antara laju metabolisme dengan laju pengiriman oksigen dalam jaringan tubuh mencit. Lalu selanjutnya di sini ada hipotesis, yang dimana itu hubungan antara massa beban berbanding terbalik dengan kecepatan gerak mencit. Asupan nutrisi yang diperoleh mencit menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan mencit dalam memerangkat beban. Nah, apabila nutrisi yang dibutuhkan terpenuhi, maka kecepatan mencit dalam berenang dan membawa beban akan menjadi normal. Selanjutnya, hipotesis untuk yang kedua, mencit jantan memiliki kemampuan kerja yang lebih besar daripada mencit betina. Mengapa begitu? Dikarenakan metabolisme yang dimiliki oleh mencit jantan menghasilkan yang lebih besar jika dibandingkan dengan mencit betina. Lalu hipotesis yang ketiga, yaitu semakin tinggi laju metabolisme, maka jaringan tubuh hewan yang lebih kecil memerlukan laju pengiriman oksigen ke jaringan yang lebih tinggi pula. Hal ini berhubungan juga dengan laju respirasi, volume darah, dan laju denyut jantung yang lebih tinggi. Assalamualaikum. Kali ini kelompok 4 akan melakukan uji coba kemampuan kerja hewan mencit. Nah, ini alat dan bahannya yang ada di depan kita. Yang pertama ada mencit, Yang kedua ada dasar bersertainya dan penggaris. Yang ketiga ada timbangan dan juga beban. Terus selanjutnya ada stopper dan tali pengikat, lalu ada kunci. nah langsung aja kita coba aja. Nah, sekarang kita mau nimbang massa beban nih. Oke, ini massanya 3 gram untuk level 1. Dan untuk level 2-nya kita tambahin lagi satu lagi. Jadi 5 gram. Dan level 3-nya kita tambahin satu lagi. Jadi 8 gram. Nah, sekarang kita timbang massa mencitnya. Di sini 25 gram untuk mencit pertamanya. Jangan lupa kita ukur untuk panjang kolamnya, ini 30. Sekarang kita ikat beban di ekornya. Ini untuk yang level 1, nanti untuk level 2 dan level 3 tinggal ditambahin aja, dan jangan lupa buat ikatnya yang kencang agar tidak lepas saat mencitnya berenang. Sekarang mencitnya akan kita biarkan berenang menyeberangi ini.
Jangan lupa dihitung pakai stopwatch juga. Dan stop. Sekarang kita lakukan percobaan pada mencit betina yang tidak puasa. Untuk bebannya level 1. 1 berarti. Sebelum kami melakukan uji coba terhadap mencit, kami melakukan parameter pengukuran terlebih dahulu terhadap 4 ekor mencit, di mana jenis kelaminnya ini 2 betina dan 2 jantan, dan umur mencit ini masing-masing adalah 2 bulan. Kemudian kami beri 2 perlakuan sebelumnya. Yang pertama adalah perlakuan puasa selama 12 jam, dan yang kedua adalah ad libitum atau tidak berpuasa. Dengan masing-masing yang puasa ini adalah 1 betina dan 1 jantan, begitu pula dengan yang ad libitum. Dan berat badan mencit yang kami peroleh yang puasa betina ini adalah dengan berat 25 gram, sedangkan yang jantannya adalah 34 gram. Sedangkan yang tidak berpuasanya betinanya seberat 32 gram dan jantannya seberat 34 gram. Dan kami menggunakan 3 bobot beban level yang berbeda. Yang pertama yaitu 3 gram, yang kedua yaitu 5 gram, dan yang ketiga yaitu 8 gram. Dan panjang lintasan remahnya ini adalah 40 cm atau 0,4 meter. Ini adalah hasil pengamatan kemampuan kerja hewan pada mencit betina kondisi puasa selama 12 jam, di mana kita bisa lihat sini waktu tempuhnya adalah satuan waktunya adalah sekon, dan kecepatan gerakan adalah meter per sekon, di mana kecepatan gerak ini kami dapat dari rumus jarak bagi waktu. Jaraknya ini adalah panjang lintasan yang dilalui oleh mencit itu 0,4 meter. Dan kita bisa lihat di sini rata-ratanya dari level 1 0,09, level 2-nya adalah 0,06, dan level 3-nya adalah 0,08. Bisa kita lihat bahwa semakin beban itu bertambah, maka kecepatan geraknya akan semakin melambat. Ini adalah data dari mencit jantan kondisi puasa selama 12 jam. Ini adalah data mencit betina kondisi tidak puasa atau ad libitum. Sedangkan ini adalah data mencit jantan kondisi tidak puasanya. Di sini ada data kemampuan kerja hewan musculus atau mencit jantan dan betina dengan berbagai beban. Ini adalah tabel dari hasil akumulasi dari 4 tabel di atas. Dimana kita bisa lihat di sini ada perlakuan ad libitum dan juga puasa dari jantan dan betinanya. Namun kita di sini bisa lihat bahwa justru kecepatan gerak dari jantan ad libitum atau tidak puasa ini justru lebih lambat daripada mencit yang lainnya. Hal ini diduga karena mencit jantan yang tidak berpuasa ini mengalami penurunan daya tahan tubuhnya. Hal ini diduga karena terdapatnya luka dari mencit ini, sehingga pada ketika ia berenang salah satu kaki depannya itu tidak bergerak, sehingga keseimbangannya pun mengalami gangguan dan kecepatan geraknya pun akan melambat daripada mencit yang lain. Namun kita di sini bisa lihat bahwa betinanya baik dari betina dari yang tidak puasa dan berpuasa ini perbandingannya sangat jauh. Hal ini diduga karena pergerakan mencit ini dipengaruhi oleh kondisi metabolisme mencit, di mana mencit yang tidak puasa ini metabolismenya masih berlangsung dengan baik, sedangkan metabolisme mencit yang berpuasa ini tidak berlangsung dengan baik, sehingga kecepatan yang dimiliki mencit yang tidak puasa ini lebih laju dibandingkan dengan mencit yang puasa. Nah, kemudian pada mencit jantan yang tidak berpuasa ini, karena kami menduganya bahwa daya tahan tubuhnya mengalami penurunan, faktor utama yang dapat mempengaruhi lambatnya gerakan mencit ini adalah penurunan sistem tubuh, sehingga daya tahan tubuhnya pun menurun. Dan beberapa faktor dari penurunan sistem tubuh ini dapat disebabkan karena peningkatan radikal bebas atau stres, dan juga oksidatif dan menurunnya antioksidan tubuh. Kemudian berdasarkan hasil uji coba yang kami lakukan, kami mengetahui bahwa pada mencit betina membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mencit jantan untuk mencapai tujuannya. Ini bisa kita lihat dari tabel yang tadi di atas, yang berpuasa ini ya. Yang berpuasa ini kita bisa lihat yang jantan ini rata-ratanya 0,1, 0,07, 0,08, sedangkan pada betinanya 0,09, 0,06, dan 0,08. Berarti pada mencit betina ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan
jantan untuk mencapai tujuannya. Hal ini karena mencit jantan ini memiliki kemampuan kerja yang lebih besar daripada mencit betina, karena metabolisme seluler yang dihasilkan pula lebih besar jika dibandingkan dengan mencit betina. Dan juga hal ini diduga karena kecepatan metabolisme jantan ini lebih cepat daripada metabolisme mencit betina. Dan berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, tidak selamanya hewan jantan memiliki kecepatan gerak yang lebih cepat daripada betina, karena faktor utama yang mempengaruhi kecepatan gerak itu adalah daya tahan tubuh. Jadi ketika hewan itu memiliki penurunan daya tahan tubuhnya, maka kecepatan geraknya pun akan semakin melambat, tidak peduli dia jenis kelaminnya laki-laki ataupun betina. Dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecepatan gerak ini pada mencit adalah jenis kelamin, berat badan, berat beban, lingkungan sekitar, dan usia, di mana jenis kelamin ini biasanya laki-laki ini memiliki kecepatan gerak yang lebih cepat daripada betina. Dan juga berat badan mempengaruhi kecepatan gerak, di mana semakin berat badan ini besar, maka semakin besar pula ia dapat mengangkat suatu beban. Dan diduga semakin berat beban itu bertambah, maka kecepatan geraknya pun akan semakin melambat. Begitu juga dengan usia. Setelah dilakukan percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa hewan yang telah dipuasakan selama 12 jam akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk berenang dibandingkan hewan yang tidak dipuasakan. Hal ini menandakan bahwa pergerakan hewan itu dipengaruhi oleh kondisi metabolisme dari tubuh hewan tersebut, di mana hewan yang tidak puasa memiliki kondisi metabolisme yang masih baik. Level beban yang diberikan pada tubuh hewan juga dapat berpengaruh pada waktu tempuh hewan dalam berenang, di mana semakin berat massa beban, maka semakin lama pula waktu yang diperlukan hewan untuk berenang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!